Kita bilangnya kayak nyeledet gitu. Nyeledet itu 45 derajat. Jadi satu mata ke atas, satu ke depan. Jadi kayak Aduh, gimana tuh? Jadi kayak gini kayak teng. Oh my god. Gitu. Jadi ada dagunya, aksen dagunya juga. Jadi kayak teng gitu. Halo Cinta. Halo Kak Selvi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kabar UTB? Aman. Oh ya, BTW ini sih, aku kan mau ngajak kamu ngobrol di sini kan aku sebenarnya kepo sih. Kalau setahu aku nih, kegiatan seni khususnya di tari gitu kan. Di UGM itu kan ada 3 ya kalau nggak salah. Ada UTB salah satunya, terus ada Swagagama sama UKJKS. Nah, yang ngebedain UTB nih sama 2 tari ini tuh apa sih? Oke. Mungkin bisa dilihat dari namanya ya. Kalau UTB itu kan unit tari Bali. Jadi perbedaannya itu di gaya yang digunakan di masing-masing UKM. Kalau unit tari Bali sendiri menggunakan gaya Bali, UKJGS menggunakan gaya Surakarta. Kalau Swaga sendiri gunain gaya Yogyakarta gitu. Perbedaan dasarnya gitu. UTB itu Bali banget gitu ya. Gayanya Iya. gaya Bali. Betul. Oke. Kalau misalnya dari segi musik kayak gamelannya atau kecepatan tariannya atau komposisi tariannya tuh beda nggak sih? Beda banget sih. Kalau Jawa kita kenal dengan halus gitu kan. Iya, Kalau bener. Bali itu tegas gitu. Kenceng Tegas, ya? kenceng ya, betul. Iya sih, emang sih. Soalnya gini, kalau misalnya aku dengar tari-tari Bali gitu kan. Pertama mungkin yang kita dengar kan suara-suara gamelannya gitu kan. Emang beda banget sih kalau misalnya aku dengerin Swagagama gitu ya sama UTB itu beda banget. Maksudnya kayak aku nggak tahu apakah kamu juga merasakan hal yang sama, nanti kamu bisa cerita juga. Kamu pernah nggak sih kayak kalau misalnya dari aku nih ngerasain kalau misalnya dengerin gamelan Bali, tari-tari Bali itu tuh kayak ada something apa ya, mistiknya dapet gitu loh, kayak merinding aja dengerin suara-suara gamelan Bali dan tarian-tarian Bali. Kalau misalnya kamu sendiri sebagai orang yang udah nari Bali nih, ngerasain nggak sih hal-hal kayak gitu? Sejauh ini aku kalau untuk aku sendiri tari itu aku belum pernah bawain tari yang kayak agak mistik gitu. Tapi sebelumnya itu aku pernah jadi LO untuk kakak-kakak yang UTB juga yang lain, mereka tari legong. Nah, tari legong itu banyak yang bilang agak mistis sih. Mistis. Lagian itu kan jangka waktu durasinya juga lama gitu, 20 menitan gitu. Oh ya? Untuk satu tarian ya? Iya, untuk tari legong aja gitu. Jadi itu lumayan rawan katanya gitu. Kenapa sih kok bisa ada tarian yang kerasa gitu spiritnya atau mistik kayak gitu tuh? Mungkin di Bali khususnya kan. Kalau misalnya di Jawa atau Yogyakarta gitu kan maksudnya tariannya nggak ada yang sampai kayak gitu kan. Nah, kenapa sih kalau misalnya di Bali itu ada kayak gitu? Mungkin dilihat dari sejarahnya. Kalau dulu itu emang dari keraton gitu. Jadi emang agak dianggap spirit ya gitu. Jadi karena ini dari keraton dan agak rawan gitu, mungkin ya gitulah gitu. Iya, jadi kerasa kerasa banget mistisnya, spiritnya gitu karena dari keraton. Tapi kalau misalnya kamu sendiri nih, boleh ceritain nggak sih dulu kamu sebenarnya ikutnya tari Bali atau tari apa nih sebelum masuk ke UTB? Aku jujur belajar tari Bali itu baru di UTB. Pas masuk kuliah berarti jadi nah, berarti dulu kamu sebelum masuk sebelum nari Bali nari apa nih? Aku nari Melayu sebelumnya. Karena aku asalnya kan dari Riau. Jadi di Riau itu kan mayoritasnya Melayu. Jadi aku tari Melayu gitu. Nah, ini kan beda nih, maksudnya kayak tari Melayu kan maksudnya beda banget nih gerakannya, terus musiknya. Terus kenapa tiba-tiba kamu pengen nyoba tari Bali gitu? Kalau untuk kenapa aku nyoba tari Bali itu, aku dari dulu sebenarnya emang minat banget ke tari Bali, tapi kebetulan karena di lingkungan aku itu agak susah untuk cari sanggar tari Bali, jadi aku ya baru bisa nyobain di sini gitu ya. Betul, emang di sini ada tari Bali kebetulan kan, jadi ya join gitu. Terus kamu setelah kamu masuk ke UTB nih di tari Bali, apa sih, ada gak sih kesulitannya? Maksudnya kan dari tari yang Melayu ke Bali kan beda banget nih. Ada gak sih kesulitan ketika kamu beradaptasi sama tari Bali gitu? Untuk awal emang pasti sulit banget sih menurutku, karena emang pakemnya beda, semua beda, bahkan kayak ukelnya juga beda gitu. Ukel itu yang kayak gini. Nah, gimana aja kayak gini. Jadi kalau yang di Bali itu kayak gini.
Tuh kalau kalau aku di tari Melayu itu kayak gini. Jadi kan beda. Oh, Jadi lebih gini, jarinya sih, jari yang masuknya itu beda. Oke. Ada bedanya gitu ya. Banyak bedanya. Jadi dari dasar banget aku latihannya gitu. Berarti emang karena ada perbedaan yang banyak gitu ya. Jadi emang kamu harus belajar lagi dari awal. Betul. Tapi ini sebagai seorang penari, kamu berarti udah lama ya nari ya? Iya. Kalau boleh tahu dari kapan tuh? Dari SD sih aku. Nah, dari SD lagi. Dari SD. Nah, karena kamu udah dari SD nari, terus sampai sekarang kamu juga nari, ada nggak sih kayak yang ngebikin kamu tuh ketika kamu nari dari Melayu ke Bali tuh ya bisa ngikutinnya tuh nggak terlalu sulit gitu? Karena kamu udah terbiasa nari, atau emang karena emang udah beda jadi kayak itu tetap aja sulit gitu? Untuk sulit sebenarnya karena aku udah biasa tari gitu. Sulitnya di awal aja. Kalau untuk seterusnya itu karena udah, yang penting dikuasain untuk yang basicnya kan. Untuk kalau kata pelatihku, kalau udah menguasai basic tari Bali itu kayak udah gampang lah ke depannya gitu. Jadi ya emang susah sih awalnya, tapi bisa. So far so good lah ya. Ya betul, bisa. Berarti tadi ada pelatihnya juga ya kalau di UTB ya? Kalau boleh tahu UTB ini selain latihan nari itu ada kegiatan apa aja sih? Selain tari ada juga, kita ada latihan tabuh. Tari tabuh. Bukan, namanya tabuh. Latihan tabuh. Tabuh. Jadi tabuh itu kayak karawitan tapi Bali. Karawitan tapi Bali. Oke. Kebetulan kayak di UKJGS dong berarti. Bisa. Jadi tapi di UGM sendiri tuh belum nyiapin gamelan Bali gitu. Jadi sekarang ini kita lagi mengusahakan gitu, untuk pengadaannya. Berarti emang beda ya? Maksudnya gamelan Jawa sama gamelan Bali. Iya, gitu. beda banget. Terus kalau misalnya ada latihan tabuh itu berarti pakainya masih gamelan Jawa atau? Enggak, kita pakai tetap Bali tapi nggak di UGM, latihannya di Pura. Pakai tetap Bali. Tapi di Pura. Ya. Oh gitu. Selain itu ada apa lagi tuh selain latihan tari, latihan tabuh? Untuk programnya ya. Program kita ada untuk di tahun ini program 2 tahunan itu namanya Festival Tari Bali. Festival Tari Bali. Festival Tari Bali itu kompetisi, jadi yang mengadakan itu UGM. Tahun ini berarti ada ya, Festival ada. Tari Bali itu. Setiap 2 tahun sekali. Iya, 2 tahun sekali. Itu diadakan nantinya di bulan Agustus dan September. Tahun ini. Oke. Terus skalanya itu kalau sebelum-sebelumnya se-Jawa dan Sumatera, kalau sekarang dibesarkan lagi rencananya untuk se-nasional, jadi se-Indonesia itu bisa ikut. Berarti cakupannya lebih luas lagi ya? Betul. Tapi itu jadinya kayak orang-orang bakal datang ke UGM untuk ikut lomba itu, atau maksudnya berarti nanti bakal ramai banget kan? Apalagi itu berarti bukan khusus SMA atau kuliah kan? Enggak. Secara umum berarti ya? Secara umum umurnya itu batasnya 6 sampai 25 tahun. 6 sampai 25 tahun. Terus kalau untuk biar menghindari terlalu ramai gitu, jadi kita sistemnya bauran. Awalnya untuk penyisian itu online di bulan Agustus. Jadi mereka ngirim video nari. Betul. Gitu, Nanti kita yang seleksi. Kalau udah dapat finalisnya, nanti bakal dilombain offline-nya di bulan September pertengahan. Jadi mereka finalisnya datang ke UGM gitu. Kalau tahun lalu, berarti tahun ini FTB ya, Festival Tari Bali itu kan 2 tahun sekali, dan tahun ini diadakan di UGM. Kalau sebelumnya berarti ada diadakan di mana gitu atau? Festival Tari Bali ini kita gantian sama ITB. Bentar, berarti itu kerja sama atau gimana tuh? Ya, bisa jadi dibilang gitu sih. Jadi timbal balik. Jadi kalau pas ITB yang ngadain, UGM jadi peserta. Gitu. Berarti jadi acaranya gantian gitu ya. Ketika di ITB kalian jadi peserta, ketika kalian jadi tuan rumah, ITB-nya bisa ikut lomba juga. Iya, betul gitu. Jadi sekarang tahun ini nasional dan cakupannya lebih luas ya. Betul. Keren banget sih. Berarti kalau semisal pas finalnya, pas ada di UGM, berarti kita bisa dong kayak nonton lomba. Bisa banget. Terus kebetulan tahun ini kan UGM ulang tahun ke-30. UGM UTB ulang tahun ke-30. Jadi di Festival Tari Bali itu juga sekalian untuk perayaan gitu, 3 dekade gitu. 3 dekade. Wow, keren banget sih. Oke. Itu kalau boleh tahu jurinya dari mana kalau misalnya untuk lomba kayak gitu? Kenapa jurinya? Iya. Jurinya itu pertama ada yang dari pelatih kita, sama ada juga yang orang Bali langsung gitu. Mungkin kau bisa ceritain nggak sih ketika kamu nari Bali nih, kan
orang misalnya mikir kalau misalnya tari Bali itu kebanyakan orang-orang Bali. Tapi kan kalau misalnya kamu nih, kamu bukan orang Bali, kamu orang Riau gitu. Berarti emang UTB ini ternyata nggak cuma menerima orang Bali, tapi juga menerima teman-teman dari daerah lain juga gitu ya? Iya betul. Soalnya kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya itu emang kebanyakan orang Bali. Tapi kalau yang di pengurus ataupun anggota di tahun ini orang yang bukan orang Balinya itu juga banyak, bisa lihat dari pengurus di IG gitu kan. Mungkin jadi kayak orang-orang yang bukan Bali juga bisa join karena UTB ini wadah untuk belajar gitu. Okay. Berarti emang teman-teman yang bukan dari Bali, terus mereka belum pernah nari Bali gitu, terus mau belajar kayak kamu, misalkan kamu kan dulu tarinya tari Melayu, terus pengen nari Bali, belajarnya di UTB. Berarti teman-teman kayak misal yang belum pernah nari sekalipun gitu pengen belajar, berarti UTB menerima gitu ya? Terima banget. Soalnya kita belajar juga dari dasar gitu, menyesuaikan dari teman-teman juga. Lu jadi kepo deh. Iya. Kayak ini juga ada, ini apa sih namanya? Ini hiasan kepala sih gitu. Hiasan kepala. Mau coba? Ini makanya gimana nih? Iya, diginiin aja. Ini bisa dipakai buat tari juga? Iya, tari Sekar Jagad. Tari Sekar Jagad. Ini berarti dia narinya jadi satu nih sama kipasnya yang itu? Oh beda, ini beda. Untuk legong. Oh, legong tuh yang ada keraton yang 3 orang ya? Gitu. Terus ada kesulitan nggak sih ketika kamu nari pakai apa nih namanya, aksesoris sebesar ini gitu? Soalnya kan biasanya juga harus kayak pakai sanggul, pakai kemben gitu kan. Ada kesulitan nggak sih ketika kamu nari harus pakai kayak gini? Sejauh ini enggak sih, itu soalnya menyesuaikan gerakannya juga kan. Kalau misalnya hiasan kepala sebesar itu berarti gerakannya tidak terlalu yang heboh banget gitu. Berarti emang menyesuaikan apa yang dipakai juga gitu ya. Iya, soalnya kan kalau misalnya kita bandingin di Jawa kan nggak ada yang segede gini kan. Jadi mereka biasanya cuma disanggul, pakai apa nih namanya, selendang gitu kan. Oh gitu. Oke, lucu banget. Ini aku kembalikan dulu nih ke tempatnya. Takut jatuh. Ini beli atau bikin nih? Itu beli. Oke. Terus kalau boleh tahu, kamu nih di tari Bali latihannya selain tari ada nggak sih kayak Bali kan kesannya kan mukanya ekspresinya harus main nih. Ada senyumnya, ada matanya. Kayak kamu nih ada latihan juga sendiri kayak gitu gak sih? Biasanya di latihan rutinnya itu kita bakal belajar semuanya sih, dari dasarnya banget kan. Dari gerakan mata, kita bilangnya kayak nyeledet gitu. Terus senyumnya gimana, gerakan kepala juga. Terus ada namanya gerakan ngelier, jadi menyipitkan satu mata gitu. Ngelier gini ya gitu. Boleh contohin gak sih kalau yang nyeledet gitu? Nyeledet itu 45 derajat. Jadi satu mata ke atas, satu ke depan. Jadi kayak, aduh gimana tuh? Jadi kayak gini, kayak oh my god gitu. Jadi ada dagunya, aksen dagunya juga. Jadi kayak gitu. Terus matanya kan Bali itu kayak melotot gitu kan gitu. Terus kalau misalnya latihan senyumnya berarti juga sama ya? Kamu dilatih buat senyum gitu? Iya, senyumnya tuh aku notice juga di Bali agak beda gitu senyumnya. Jadi kayak dagunya tuh kayak diruncingin gitu, kayak gitu. Oke, gak bisa. Aduh serem banget sih tapi kalau yang ngeliat latihannya kayak gitu. Tapi seru ya ternyata. Seru kok, mau join? Kayaknya tertarik sih. Terus ini, kalau misalnya mata tadi udah, terus senyum, terus ekspresi juga ada. Nah, terus digabungin sama tari yang seluruh badan gitu. Susah gak? Kalau terbiasa enak kok. Bisa kok, bisa. Mungkin ini sih, aku mau tanya juga, apa sih harapan kamu buat UTB ke depan gitu? Soalnya kan akhir-akhir ini UTB juga sering dipakai kan sama UGM buat acara-acara internal. Nah, ada nggak sih kamu ada harapan tersendiri untuk UTB gitu? Harapannya mungkin bisa ke Bali gitu kan, atau bisa. nari di Bali, atau mau ada dipanggil ke keraton mungkin di Jogja untuk membuka acara apa, mengisi acara apa gitu. Ya itu bisa sih, semoga ya ada programnya gitu. Kalau dari aku pribadi sebenarnya harapan untuk UTB semoga kayak bisa lebih meningkatkan lagi frekuensi kolaborasi dengan UKM-UKM lain. Terus kayak harapannya dengan adanya UTB jadi meningkatkan atensi masyarakat terhadap budayanya, tari Bali khususnya gitu.
kan kalau misalnya kolaborasi dengan UKM gitu biasa kita ada yang di Galax. Di Galax. Nah, Galax besok kita bakal collab Ada dengan kolaborasi lagi ya sama betul. teman-teman UKM lain. Oke. Kayak sebelumnya gitu. Semangat ya Yeah. Cinta untuk Thank UTB. you. Semoga bisa ke Bali, tadi di Bali. Amin. Oke, thank you banget udah mau ngejawab Yeah. pertanyaanku. Thank you Kak. Terus tuh. Oke.